Halo, assalamualaikum, rahayu, salam budaya. Bal kambang terdiri dari kata balai dan kambang yang artinya tempat terapung. Bal kambang adalah sumber mata air yang besar yang airnya muncul dari bawah pohon beringin yang tumbuh di atas sekitar bala kambang. Situs ini merupakan petilasan dan juga terdapat makam nenek moyang atau yang biasa disebut Mbah Buyut. Warga desa Gitik memiliki kebiasaan melakukan selamatan sebelum melakukan hajatan besar seperti pernikahan. Situs Bal Kambang ini berlokasi di Dusun Kerajaan Desa Gitik, Kecamatan Rogo Jampe, sekitar 50 meter ke arah barat dari Balai Desa Gitik. Situs ini terletak satu kompleks dengan pemakaman umum di belakang Masjid Dusun Kerajaan Desa Gitik. Halo, Rahayu Mas. Rahayu. Kita sekarang ada di daerah mana? Gitik. Ini petilasan atau mungkin apa ini sini? Yang di sini? Kalau dari kayak juru kunci saja, kita sama-sama sharing ya. Iya. Dari kalau penelusuran juga nggak enak. Dari perjalanan yang kami dan tim dulu pernah membahas, ini masuk situs Watu Rujak. Nah, Watu Rujak itu adalah segelar, kalau salah tolong dikoreksi, karena sudah lama, sekitaran 8 tahun yang lalu kita bareng-bareng teman-teman waktu masih kencang-kencangnya mencari jejak sejarah di Banyuwangi. Ini salah satu gelar dari pemimpin desa kuno, berarti kemungkinan bekel atau kepala desa kalau sekarang. Itu gelarnya Ki Watu Rujak. Oh, jadi ini simbol-simbol ya? Simbol. Nah, versi narasumber yang kita gesah ngobrol, nah watu ini salah satunya, dan Watu Rujak. Akhirnya dijadikan simbol di sini. Simbol ya, bukan tentang apa gitu. Tapi ya, bbagi kami ini adalah sebuah informasi, karena apa? Dalam catatan itu ada, kalau tidak salah, di nama-nama desa kuno itu yang ikut perang Bayu 1767 itu salah satunya adalah nama-nama bekel yang mendukung perang Bayu, salah satunya Ki Watu Rujak. Oh gitu ya. Selain ada Tulup Watangan, kemudian di Maesondanu dan lain-lain. Maesondanu itu kalau nggak salah di Bareng gitu kan. Kalau iya, dari selain situs ini itu juga Balai Kambang yang sana, ada situs Balai Kambang, dan ini dulu tatanan batu batanya itu masih utuh. Jadi struktur dari bawah kurang lebih 1-2 meter ya yang terlihat dulu. Itu tatanan bata yang besar-besar itu masih utuh. Dan salah satu ya, mungkin banyak yang tidak kami tahu, jejak yang memiliki struktur utuh itu di sini. Sekarang sudah dikonservasi versi masyarakat, itu diisikan namanya Balai Kambang. Mungkin secara kajian masyarakat, pemerintah desa dibangun dikasih air gitu kan, sehingga nama Balai Kambangnya itu tetap. Tapi ini adalah sebuah situs atau jejak. Bukan, kita berusaha meminimalisir hal yang sifatnya mistis gitu kan, untuk menjelaskan sehingga apa nilai yang bisa kita ambil itu adalah sisi historisnya. Karena sampai saat ini kita mengajukan pahlawan itu belum asisi. Mulai dari sekian puluh tahun yang lalu mengajukan nama pahlawan, Agung Weles, Rempek, dan Sayu Wiwit lah sebagai keterwakilan simbol kerajaan Blambangan, itu ternyata belum diasisi sampai sekarang. Maka sebagai generasi kami berusaha mencari jejak itu,
mengkaji mungkin secara historis dan sebagainya dengan segala keterbatasan kami. Setidaknya ada sebuah bahan yang bisa kami narasikan bagi generasi muda secara nilai yang terlepas dari, bukan dari sisi mistisnya, tapi tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada jejak leluhur pendahulu kami. Tapi ini adalah bagian sebuah transformasi ke generasi muda supaya lebih paham sejarahnya. Karena banyak ternyata dari setelah saya secara personal bertestimoni tentang sejarah, banyak hal yang nilai-nilai yang harus kita rawat dan kita ruat itu dalam konteks kan kita merawat gitu kan, menetralisir, merawat nilai-nilai apa, terutama nilai karakter dan kepribadian. Siap. Kurang panjang mas? Enggak. Di sini kan kita lihat ya masih banyak kayak batu bata kuno ya yang Ya, tersimpan salah di sini. satunya yang lihat di balik kambangnya itu kan. Dan juga di sana mas, di sebelah utara sendiri itu kan ada kayak Batu-batu besar itu ya. apa namanya itu, kayak ompak ya, kayak ompak. Itu mungkin apa bisa dijelaskan mas tentang masalah ompaknya ini? Kalau itu kurang lebihnya kurang begitu jelas karena informasi ya, Iya. belum yang namanya berita atau data gitu kan. Iya. Masih belum jelas, tapi kalau infonya itu bukan asli sini, Ya, tapi ngambil dari daerah selatan. Mungkin kalau kita ngambil era yang seera itu kurang lebihnya, meskipun mungkin lebih muda dari Watu Gong yang ada di Wonosobo gitu kan. Cuman itu kalau kita ngelihat dari sisi nilai jejak peradabannya itu sangat relevan. iya. Artinya kalau ngelihat struktur batunya itu justru lebih tua. Nah, di sini yang masih menjadi sebuah apa ya, kayak pertanyaan bagi kami, perenungan terutama. Eksistensi Blambangan ini sejak kapan kan gitu? Iya. Atau mungkin justru dulu sebelum Blambangan ada nama-nama atau istilah yang lebih lama, cuma tertutup dengan periode sejarah yang tercatat sampai saat ini. Kita kan juga sama-sama tidak tahu. Ini bukan terkait klaim eksistensi Blambangan itu benar atau salah gitu kan, tapi setidaknya melalui jejak peradaban yang ada gitu kan, ada sebuah pembelajaran bagi kita, bagi kami dan kita semua generasi muda terutama, bahwasannya sejak dahulu itu leluhur kita itu sudah mengenal pengetahuan yang tinggi di zamannya. Salah satunya ada keris gitu kan, yang secara logika berarti pengetahuan tentang metalurgi itu sudah ada. Sedangkan kalau kita lihat dari sejarah barat, revolusi industri itu kan setelah Majapahit, jauh setelah Majapahit runtuh, dan revolusi industri adalah perubahan teknologi besar-besaran secara modern gitu kan. Artinya bisa jadi, sekali lagi bisa jadi, biar nggak disalahkan klaim sepihak pembenaran atau apa, bisa jadi justru jejak-jejak yang dibawa tentang keris dan sebagainya akhirnya diteliti secara modern, akhirnya dikembangkan, kan bisa jadi seperti itu. Karena kalau kita melihat di revolusi industri di Eropa itu ada penemuan besar-besaran secara ilmiah yang sampai sekarang akhirnya menjadi sebuah temuan paten dan sebagainya. Bisa jadi gitu kan. Referensi dari banyaknya kitab-kitab ya. Kalau kemarin ngobrol dengan seseorang di Banyuwangi, lupa saya namanya, kalau dijejer gitu kan ada 15 km lebih kalau kitab itu dijejer. Itu masih kitabnya gitu kan, lontar ini dan sebagainya. Kalau dijejer itu 15 km, dari itu dari Nusantara. Itu dari berbagai kan ya, Pokoknya dari Nusantara ya, gitu kan. Yang artinya apa? Referensi yang sebanyak itu sejauh 15 kilo itu kan rangkuman gitu kan. Rangkuman dari sebuah pengetahuan yang ditulis oleh leluhur kita. Dan kita jarang sekali memvalidasi cerita ataupun historis gitu. Kita hanya sepotong-sepotong yang akhirnya menjadikan perdebatan tiada akhir gitu kan. Karena apa? Akses ke sana, infonya ada, cuma kadang-kala keterbatasan kita lah yang membuat kita kadang sampai terputus sejarah itu. Karena 15 km itu menjadi sebuah kasus sastraan pengetahuan yang luar biasa. Siap. Mas, bisa kita lihat, cek langsung di beberapa yang kita lihat di sini kan masih kuno semua ya, ada beberapa.
Oke, ya, makasih. Asal-usul silsilah keturunan, kejadian, dan peristiwa yang terjadi di masa lalu, dan pengetahuan uraian tentang peristiwa dan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Semoga dengan ini kita sebagai pewaris sejarah dan budaya akan tetap bisa mempertahankan adiluhung dari para leluhur kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu rahayu rahayu, salam budaya. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be